Halo semua, welcome back to this channel with me. Dan kalian udah pada tahu pasti gua mau bahas apa. Dan seperti yang kita lihat di sini, gua mau ngasih kalian update Luffy token. Udah beberapa video gua bahas mengenai Luffy token sebelum-sebelumnya, apalagi yang terakhir mengenai migrasinya. Kita akan bahas hal apakah yang sedang terjadi di Luffy token untuk saat-saat ini. Namun, seperti biasa ya kan, gua akan selalu bilang bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi kalian tetap harus do your own research karena itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto, khususnya Luffy token. Langsung aja ke pembahasan intinya, biar video ini nggak kepanjangan. Gue cuma mau ngasih update ke Luffy token holder. Jadi fase ini, fase di mana Luffy token sudah selesai migrasi. Entah itu yang di decentralized exchange dan sebagian besar di platform centralized exchange pun juga sudah selesai migrasi. Hanya tinggal beberapa exchange. Ini adalah cuitan di tanggal 25 April, yaitu kemarin. Ada beberapa hal dan menurut gue ini lumayan excited untuk kedepannya. Di sini dikatakan, hey Luffy crew, big week ahead. Pertama, all centralized exchange will migrate Luffy to Luffy V2 in the next week. Artinya kemungkinan besar sisa dari centralized exchange yang belum selesai ini akan ditargetkan untuk selesai di minggu depan. Jadi memang sebagian besar centralized exchange yang nge-list Luffy itu sudah selesai memigrasikan Luffy token. Contohnya misalkan ini, migrations of Luffy V2 migrations on BigX Global is completed. Kemudian di Gate.io pun juga sudah complete. Di MEXC Global juga sudah selesai dimigrasikan. Kemudian di Bitmart pun juga sudah selesai. Di Whitebit pun juga sudah selesai. Dan juga di L-Bank pun juga sudah selesai. Dan di L-Bank itu sudah aktif lagi tradingnya. Untuk kalian-kalian yang pegang di L-Bank udah bisa sekarang. Kemudian ini untuk yang di L-Bank. Untuk yang ngehold Luffy, Goku, Chopper, dan Deku. Jadi perhitungannya seperti ini. Kalau misalkan kalian ngehold Luffy token yang versi 1, satu Luffy yang lama sama dengan satu Luffy yang baru. Kalau yang Goku 8,36 koin Goku atau token Goku itu sama dengan satu Luffy yang baru. Untuk Chopper 9,05 token Chopper itu akan sama dengan satu Luffy yang baru. Kemudian untuk yang Deku 0,17 token Deku itu akan sama dengan satu Luffy yang baru. Tentunya kalau kalian pegang Luffy token ya harusnya total tokennya akan sama karena perbandingannya 1:1. Tapi kalau kalian pegang Goku atau Chopper atau Deku, ketika sudah dimigrasikan ke Luffy versi 2, jumlah dari total tokennya itu akan berubah. Jadi kalian jangan bingung ya. Nah, untuk sisanya, kemungkinan yang dimaksud adalah Hotbit. Karena di sini masih belum kelihatan, masih belum diumumkan Hotbit apakah sudah selesai atau belum. Kita udah tahu sendirilah, biasanya Hotbit kalau masalah migrasi itu udah paling belakangan lah. Jadi sabar aja, yang di Hotbit sabar aja ya. Kemudian, pengumuman yang selanjutnya, announcing the 1x4 exchange listings tomorrow. Dan ini adalah pengumumannya. Luffy token will be listed on CoinTiger on 28 of April 2022. This is only one exchange out of 4. Berarti ini adalah exchange pertama yang nantinya total keseluruhan adalah 4. Ini dimulai tanggal 28 April. Jadi kedepannya kemungkinan besar hype-nya akan naik. More exchange, more investor baru. Nanti kita akan lihat ke depannya. Semoga sih harganya akan naik ke depannya gitu loh. Kemudian kita next. Staking contracts is finished, the user interface is in works. Jadi nantinya itu akan ada platform dari Luffy khusus untuk staking. Dari segi kontraknya udah selesai. Hanya saja memang dari segi user interface-nya masih in progress. Next point, 2 big marketing campaign announcements. Kita akan tunggu marketing campaign announcement-nya nanti akan seperti apa, mungkin partnership dengan pihak mana, dan yang terakhir CoinGecko and CoinMarketCap update. Karena Luffy baru selesai dimigrasikan, tentunya kontraknya baru, jadi ini memang harus diupdate di CoinGecko dan CoinMarketCap. Untuk kalian-kalian yang misalkan mau beli token Luffy, harus hati-hati. Pastikan kalian memasukkan smart contract yang betul kalau kalian pengen beli di decentralized exchange. Ini adalah chart dari Luffy di Dextool. Harganya untuk sekarang 0,00 sekian, ada 90 di belakang koma, 5101. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami kenaikan sebesar 26,48%. Pada saat ini market cap-nya ada di angka 35 juta sekian US dollar. Nah, kalau holdernya berdasarkan data ini ada di angka 3.519 holders. Kalau berdasarkan cuitan ini,
di tanggal 26 April, yaitu hari ini. Di sini dikatakan, we are going burn 1% of the supply at 100 million US dollar market cap. Nanti akan ada pembakaran 1% dari total supply-nya ketika market cap-nya mencapai 100 juta US dollar. Ini chartnya ada di time frame 4 jaman. Memang setelah Luffy versi 2 di launch, harganya sempat naik sampai di angka sini. Anggap aja kepala 52-an lah. Kemudian dia koreksi sebentar, kemudian dia naik lagi. Ini kalau kita lihat ini bentuk double top ya. Dan setelah itu memang ada koreksi yang lumayan dalam, balik lagi ke angka 40-an dan setelah itu sekarang naik lagi. Apakah ini nanti bisa nge-breakout ATH yang sebelumnya? Well, kita akan lihat nanti. Kalau melihat ke depannya yang masih 4 exchange yang akan ngelis Luffy, gue masih optimis bahwa ke depannya ini masih akan naik. Cuma ya itu bukan hal yang absolut tentunya. Dengan melihat sentimennya, dengan melihat ke depannya, memang kemungkinan besar naik. Namun untuk faktanya, ya kita akan lihat nanti ke depannya. Pada intinya, gue sama sekali tidak ngajak kalian untuk beli ataupun mungkin menjual aset Luffy kalian. Siapapun yang mau masuk, tentunya harus tetap dior ya. Gue sarankan, do your own research. Jangan hanya karena gue ngomong seperti ini, kalian masuk. Kalau gue berharapnya, tentu ini mengikuti jejak dari Voltino yang setelah di launch versi 2-nya, kemudian ada beberapa exchange yang ngelis dan harganya akan naik. Cuma pada faktanya nanti akan mengikuti jejak dari Voltino atau enggak, kita akan lihat nanti. Gua pun juga bukan yang punya plan untuk ngehold jangka panjang. Ketika nanti gua udah cuan, udah profit, gue bakal take a profit. Tetap harus berhati-hati lah bermain koin micin, karena kalau misalkan udah ngepump tinggi banget, kemungkinan besar untuk ngedam juga dalam banget. Sebelum itu sebisa mungkin kita take a profit aja, dan nanti kita cari nih koin micin yang lain, yang mana yang masih punya market cap kecil, yang punya peluang untuk naik, baru kita masuk lagi. Jadi kita sebenarnya kayak berpetualang mencari koin micin yang punya potensi, kita masuk, profit, cuan, ambil profitnya, cari lagi koin micin yang lainnya yang punya potensi. Jadi kita tunggu aja ke depannya. Semoga ini juga cuan kayak Voltino ya kan. Oke lah teman-teman, mungkin untuk pembahasan Luffy token versi 2 kita cukupkan sampai di sini. Kedepannya nanti gue akan update lagi kalau misalkan ada berita besar untuk Luffy token. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini, dan thank you juga yang udah support. Really appreciate you guys. Tetap nantikan video gue selanjutnya. Gue Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.